誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga spin of Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-16. Di mana pada chapter ini kita pun langsung diperlihatkan mengenai jalannya pertempuran menarik antara divisi pertama geng Toman yang dipimpin oleh Baji dan juga Chifui Matsuno melawan salah satu geng terkuat yang ada di kota Tokyo, yaitu geng Yotsuda Kaidan. Oleh karena itu tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja ke pembahasannya. Manga Letter from Baji chapter yang ke-16 berjudul Courtesy, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah sebuah penghormatan atau sebuah kebaikan. Pada halaman pertama, kita pun seketika langsung dikejutkan dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada momen ini, nampak kemunculan dari seluruh anggota divisi pertama geng Toman ke tempat yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Shikojiro dan juga Keisuke Baji. Yaitu sebuah bangunan atau sebuah gedung tua bekas rumah sakit yang saat ini sudah tidak terpakai lagi. Nah, menariknya, tepat setelah mereka sudah tiba di dalam halaman rumah sakit itu, Chuta pun dengan cepat langsung berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Aku benar-benar tidak menyangka jika pada akhirnya Ryusei Sato malah memilih untuk mengkhianati Baji dan kembali kepada geng lamanya. Padahal kenyataannya dia sendiri pun sudah dibuang serta dikorbankan oleh Kojiro dan juga geng Yotsuda Kaidan. Mendengar semua ucapan dari Chuta itu, Chifuyu pun tanpa pikir panjang seketika langsung membalasnya. Jangan membuang-buang waktu kalian untuk memikirkan sebuah hal itu. Karena tidak peduli seberapa keras kau memikirkannya, nyatanya kita pun tidak akan pernah bisa untuk menemukan semua jawabannya. Oleh karena itu, akulah orang yang akan memaksa Ryusei Sato untuk mau berbicara dengan menggunakan tinju yang aku miliki. Karena aku sangat percaya bahwa dengan bertarung dan saling menghajar satu sama lain, maka kita pun akan bisa jadi saling mengerti. Mendengar ucapan dan juga pidato singkat yang sangat aneh dari Chifui Matsuno, semua anggota Toman lain yang datang ke lokasi ini pun seketika menjadi terkejut. Karena nyatanya mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Chifui Matsuno adalah orang yang bodoh. Namun meskipun begitu, nyatanya kepolosan yang ditunjukkan oleh Chifuyu di dalam medan tempur ini malah mampu membuat suasana menjadi cair, sekaligus membuat para anggota lainnya menjadi sangat bersemangat. Mengingat tidak ada satupun dari mereka yang mau kalah dengan Chifui Matsuno. Jadi jika Chifuyu mampu datang ke dalam medan tempur tanpa rasa ragu dan juga rasa takut, maka semua anggota lainnya pun akan melakukan hal yang sama juga. Nah, sebaliknya dari sudut pandang Yotsuda Kaidan, kali ini kita pun langsung diperlihatkan kemunculan dari dua orang petinggi mereka, yaitu Ryusei Sato dan juga Kojiro. Di mana pada panel berikutnya, Kojiro pun dengan lantang langsung berteriak ke arah Keisuke Baji yang saat itu baru saja tiba. "Woi Baji, apa kau tidak lihat? Saat ini aku sudah membawa semua anggota terkuat dari geng Yotsuda Kaidan. Karena sejak awal, niatku adalah bertarung dengan sungguh-sungguh untuk melawanmu dan juga geng Toman generasi pertama. Bahkan untuk membuat semuanya berjalan sesuai dengan rencana, aku pun sudah menyiapkan gedung bangunan tua ini supaya tidak ada satupun orang yang mengganggu kita. Tapi nyatanya kau malah datang dengan membawa satu divisi saja. Padahal aku sudah sempat memintamu untuk datang dengan membawa semua kekuatan tempur dari geng Toman, termasuk Mikey dan juga Draken." Tidak hanya itu, karena pada satu panel yang sama ini, Kojiro pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Lihatlah, saat ini kondisi kita menjadi sangat tidak imbang. Di satu sisi, aku memiliki 100 orang anggota kuat yang siap bertarung untuk melawanmu. Sedangkan di sisi lain, kalian hanya berjumlah 20 orang saja. Tentu saja hal ini menjadi sangat tidak menyenangkan, karena aku tidak menginginkan pertarungan yang berat sebelah." Mendengar semua ucapan itu dari Kojiro, Chifuyu yang saat itu menjadi orang yang paling bersemangat di dalam geng Toman divisi pertama, akhirnya langsung menjawabnya. Tenang saja. Jumlah kami sekarang sudah jauh lebih cukup untuk menghadapi 100 orang pasukan Yotsuda Kaidan. Karena tidak peduli seberapa banyak jumlah pasukan yang sudah kalian bawa, nyatanya kamilah yang akan memenangkan pertarungan ini dan juga mengalahkan kalian semua. Jadi jangan khawatir kepada kami dan mari kita bertarung sekuat tenaga. Nah, tepat setelah mendengar semua ucapan dari Chifuyu itu, semua anggota dari geng Yotsuda Kaidan pun seketika langsung terpancing emosinya. Hingga pada panel berikutnya, Kojiro pun mulai berkata seperti ini kepada Keisuke Baji.
Baji, sudah 1 tahun lamanya sejak kita pertama kali bertemu. Dan sejak itulah aku berhasil membuat geng Yotsuda Kaidan menjadi sebuah geng yang sangat besar sama seperti sekarang. Jadi sudah jelas Yotsuda yang akan kau hadapi kali ini sangatlah jauh berbeda dengan Yotsuda yang sudah pernah dihadapi oleh Toman pada pertempuran pertama kita. Oleh karena itu, daripada kalian memaksakan sebuah pertarungan yang sudah pasti bisa kami menangkan, yaitu 100 melawan 20, maka sebaiknya kau mengalah saja dan cepatlah berlutut di hadapanku. Karena jika kau mau melakukan hal itu, maka besar kemungkinan bagiku untuk bisa membiarkan kalian tetap hidup. Namun belum sempat Kojiro menyelesaikan sebuah kalimatnya, Baji pun tanpa pikir panjang langsung memotong ucapan dari Kojiro dengan berkata seperti ini. Woi, panggil aku Bang Baji, karena umurku 1 tahun lebih tua daripada dirimu. Lagi pula, aku sama sekali tidak peduli dengan semua perkataan yang baru saja kau ucapkan. Mengingat tujuanku datang ke tempat ini hanyalah ada 2, yaitu bertarung sekuat tenaga dan pulang membawa kemenangan. Jadi bersiaplah, karena aku tidak akan pernah ragu untuk mengajarmu demi mengajari apa arti dari sopan santun. Nah, tepat setelah mengucapkan semua kalimat itu, Baji pun segera berteriak kepada teman-temannya serta meminta mereka semua untuk langsung memulai pertarungan ini. Dan dengan itu, maka bentrokan yang luar biasa menarik antara 20 orang anggota divisi pertama geng Toman melawan 100 orang anggota geng Yotsuda Kaidan seketika langsung terjadi saat itu juga. Pada kubu Toman divisi pertama di era ini, terdapat 3 orang petarung yang sangat kuat selain Keisuke Baji. Yang pertama adalah si gorila dengan nama Chuta. Kemudian yang kedua adalah pria tanpa nama dengan rambut yang dikuncir sama seperti Draken. Sedangkan yang ketiganya tentu saja Chifuyu Matsuno. Di mana pada panel berikutnya, ketiga orang itulah yang mampu bertarung dengan seimbang melawan musuhnya walaupun kalah jumlah. Bahkan, pukulan hantaman dan juga tendangan dari ketiga orang petarung Toman itu mampu membuat sebagian pasukan dari geng Yotsuda Kaidan menjadi kewalahan. Tapi hal sebaliknya malah justru terjadi kepada ke-16 anggota Toman lainnya. Karena nyatanya ke-16 orang itu pun mampu dikalahkan dengan mudah oleh para anggota geng Yotsuda Kaidan. Mengingat lawan yang mereka hadapi saat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Akibatnya, satu persatu para anggota divisi pertoman itu pun seketika langsung tumbang dan juga terjatuh ke tanah, tanpa bisa memberikan perlawanan balik sedikit pun. Nah, melihat kondisi tersebut di dalam medan tempur, Kojiro pun sempat berkata kepada Ryusei Sato, "Hah, ternyata Baji benar-benar orang yang bodoh. Karena tidak kusangka dia berani datang melawan kita, walaupun kondisinya saat ini sedang sangat tidak menguntungkannya. Apakah jangan-jangan Baji mengira bahwa mati di dalam medan perang adalah sebuah kehormatan? Jika iya, maka sikap itu adalah sebuah hal yang sangat di luar nalar." Mendengar ucapan itu dari Kojiro, Ryusei pun tanpa pikir panjang segera meresponnya. "Tidak, kau salah besar. Coba kau lihat sekali lagi kondisi di dalam medan tempur. Walaupun awalnya mereka sudah berhasil dijatuhkan dan juga dikalahkan, tapi nyatanya satu persatu dari mereka akhirnya mampu bangkit lagi dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Hal itu bisa terjadi karena di dalam geng Toman divisi pertama, terdapat seorang petarung yang luar biasa kuat dan juga luar biasa tangguh. Siapa lagi kalau bukan Keisuke Baji?" Nah, tepat setelah mendengar ucapan dari Ryusei Sato, Kojiro pun dengan cepat langsung menoleh ke arah belakang. Di mana dalam waktu yang sangat singkat ini, ternyata Toman mampu membalikkan keadaan dan Toman pun malah berhasil membuat semua anggota dari geng Yotsuda Kaidan menjadi sangat kewalahan. Namun meskipun begitu, nampaknya Kojiro sama sekali tidak merasa khawatir. Karena pada panel berikutnya, dia pun akhirnya kini bisa tertawa. Di mana dengan bangkitnya Toman, maka pertarungan di antara mereka semua akan menjadi semakin menarik. Tidak hanya itu, bahkan masih di dalam satu panel yang sama ini, Kojiro pun dengan lantang mulai berteriak menuju ke arah Keisuke Baji. "Woi Baji, aku akan menunggumu di dalam. Jadi jika kau mampu mengalahkan semua anggota kami dan juga berhasil menyusulku ke dalam, maka akulah orang yang akan meladenimu bertarung dalam duel 1 lawan 1. Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada momen berikutnya, Baji dan Kojiro pun seketika langsung pergi untuk masuk ke dalam bangunan gedung tua itu. Nah, hal yang serupa pun terjadi juga kepada Chifuyu Matsuno. Di mana ketika Baji dan juga Kojiro terlihat sudah pergi meninggalkan lokasi ini, tiba-tiba saja pandangan dari Chifuyu Matsuno seketika langsung tertuju ke arah Ryusei Sato. Oleh karena itu, dia pun akhirnya langsung berkata kepada kedua orang temannya yang lain, jika pertarungan di luar gedung ini akan diserahkan kepada mereka berdua.
Karena kali ini Chifuyu akan pergi menuju ke tempat Ryusei Sato dengan sebuah niat yang sangat sederhana, yaitu bertarung 1 lawan 1 melawan Ryusei dan juga mengalahkannya, demi menyadarkan Ryusei dan demi bisa membawanya pulang lagi ke dalam geng Tokyo Magic generasi pertama. Itulah potongan alur cerita singkat yang ada pada manga Bakugan Tokyo Revengers chapter yang ke-16. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu bagaimana kelanjutan kisah dari Chifuyu dan juga Baji, maka nantikan terus ya update berikutnya. Maka nantikan terus ya update berikutnya dalam waktu 2 minggu lagi. Maka nantikan terus ya update berikutnya dalam waktu 2 minggu lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.